Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan malam pada hari ini. Adapun nats firman Tuhan kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat 22. Sebelum membaca, merenungkan dan melakukannya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran, dan berkati seluruh umat-Mu sehingga menjadi berkat sukacita bagi semua orang. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kisah Para Rasul 26 ayat 22. Namun dengan pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan bersaksi kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Apa yang kuberitakan itu tidak lain dari yang telah diberitahukan sebelumnya oleh para nabi dan juga oleh Musa. Sedemikian pembacaan kita pada malam hari ini. Tema yang saya ambil adalah pertolongan Allah sepanjang masa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus dalam mengakhiri pembelanya dan menandaskan bahwa pemberitaan yang disampaikan tidak lebih dari apa yang telah dibuatnya oleh Musa dan para nabi sebelumnya. Yaitu apa Bapak Ibu? Dikatakan bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah orang yang pertama atau adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Itulah yang disampaikan Rasul Paulus dari sepanjang masa dalam kisahnya pada malam hari ini. Dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Inilah alasan mengapa Paulus membuat sedemikian, bahwa menekankan artinya kebangkitan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam nats ini kita melihat bahwa Paulus telah menjalankan pelayanannya dengan sebaik-baiknya. Di sini katakan sesuai dengan pengutusannya, dengan pertolongan Allah, serta di bawah pimpinan dan pelindungan Allah. Allah yang telah memanggilnya menjadi seorang rasul, mengakuinya dalam pekerjaannya, kerasulannya, serta membawa dan melewati semua itu dalam kebesaran dan keberhasilan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus tidak mendapat pertolongan dari siapapun, hanya selain dari surga. Yaitu apa? Dengan ditopang dan didukung oleh pertolongan Allah, ia terus melakukan pekerjaan, melanjutkan pekerjaan pelayanan yang besar itu. Dikatakan di sini, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Artinya dia masih dapat berdiri tegak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dalam hidupnya terpelihara dan pekerjaannya pun berlanjut. Dikatakan dia berpijak dan belum pernah dikalahkan. Dan dia juga mempertahankan apa yang dia katakan. Dan tidak merasa takut dan malu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa? Karena Allah menopang, menolong dia. Dia yakin Allah menopang, menolong dia untuk apapun. Saat itu diperkirakan sudah lebih dari 20 tahun Paulus bertobat. Selama itu ia sangat sibuk memberitakan Injil di tengah-tengah bahaya yang mengancam dalam setiap kehidupannya. Apa yang membuatnya dia tetap setia, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bukan karena kekuatan dia, bukan karena ketetapan hatinya, Bapak, Ibu, dan Saudara, melainkan karena mendapat pertolongan dari Allah. Oleh karenanya, dalam pekerjaan yang begitu besar, dalam pelayanan, ia menghadapi banyak perlawanan, tantangan, dan dia tidak dapat bertahan kecuali pertolongan yang datang dari Allah. Itu yang menjadi kekuatan bagi Rasul Paulus sampai dia bisa mempertahankan pelayanannya sampai akhir. Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, orang-orang yang dalam pelayanan, yang hidupnya dalam pelayanan dan kelangsungan hidupnya, Allah pasti memberikan pertolongan. Kelangsungan hidup kita pun sampai hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus kaitkan dengan pertolongan Allah yang luar biasa, yang kita peroleh dari Allah secara tidak langsung dalam pelayanan, pekerjaan, mungkin kehidupan sehari-hari dan keluarga. Pada saat kita sedang jatuh, Allah menopang. Pada saat kita sedang lemah, Allah menguatkan. Pada waktu kita
tidak dapat mampu melakukan hal apapun, Allah memampukan kita dengan pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita harus merasakan bagaimana pertolongan Allah yang luar biasa melalui hidup kita. Kita harus mengucap syukur dalam setiap kehidupan kita. Ucapan syukur itu kita sampaikan melalui doa, pujian, penyembahan, dan apapun dalam pelayanan firman dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kita harus yakin di dalam Dialah kita memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dalam memberitakan Injil sebagai saksi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita harus yakin percaya bahwa pertolongan kita seperti Rasul pergaulan adalah pertolongan dari surga, yaitu dari Allah yang punya kuasa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memampukan kita semua. Dengan demikian, biarlah kita senantiasa mendapat pertolongan Allah dalam setiap kehidupan kita, baik dalam kehidupan apapun. Kita harus yakin dan percaya pertolongan Allah itu sepanjang masa, dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini, di mana Rasul Paulus meyakinkan dirinya dapat kuat, dapat melakukan pelayanan yang begitu hebat, bukan karena kekuatannya, tetapi karena pertolongan Allah, perlindungan Allah, penyertaan Allah dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh merasakan atas pertolongan Allah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk melakukan setiap pelayanan, pekerjaan, kehidupan kami sehari-hari dimanapun berada, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap pelayanan, pekerjaan, kehidupan keluarga kami, keluar pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkati setiap kehidupan kami, baik anak-anak, pemuda, juga ibu-ibu dan bapak-bapak dan opung dan seluruh orang tua dan seluruh para pelayan. Engkau memberkati sehingga kami boleh menyatakan bahwa pertolongan Allah sepanjang masa tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, berkati istirahat kami malam hari ini, sehingga semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan bangun pagi kami boleh tubuh dengan sehat, tidak sekurang apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.